Update terkini apa yang harus dilakukan tenaga non-ASN yang TMS di seleksi P3K tahap pertama kemarin, teman-teman. Sekarang kita akan bahas perihal teman-teman kita yang TMS di seleksi P3K di tahap yang pertama kemarin. Sebelumnya, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan akan informasi yang kita bagikan di channel ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terus berupaya menuntaskan pengangkatan honorer yang masuk dalam database BKN. Jadi ini teman-teman berupaya menuntaskan honorer yang masuk database BKN. Kalau dari hasil pengumuman Banselnas kemarin BKN, berarti ini masuk ke kategori R3, begitu teman-teman ya. Kedua kementerian ini bahkan mendorong komitmen kepala daerah untuk penyelesaian tenaga honorer ataupun non-aparatur sipil negara atau disingkat dengan non-ASN. Menpan RB Rini Widyantini mengatakan langkah kolaborasi pemerintah pusat dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain dengan Kemendagri, Kemenpan RB juga mendorong Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk makin proaktif dalam penataan non-ASN. Rini berharap jaringan Kemendagri dan juga BKN hingga ke daerah-daerah bisa mempercepat penataan tenaga non-ASN secara nasional. Salah satu langkah yang sudah diterapkan untuk penataan ini adalah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2 tahap. Jadi 2 tahap ini adalah sebuah cara untuk menata agar penanganan non-ASN ini bisa tertangani dengan cepat di negara kita ini. Jadi, Menpan RB mengharapkan adanya kolaborasi antara Kemendagri dan juga BKN. Namun langkah ini pun masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Ya, kolaboratifnya berarti tadi antara Kemendagri dan juga BKN. Yang menuturkan bahwa pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K pada tahun 2024. Pemerintah dan DPR RI sudah berkomitmen dalam penataan ini. Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, kata Rini pada hari Senin kemarin, 6 Januari 2025. Sementara itu, pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Abbas Subagja menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dengan Kemendagri dalam akselerasi penataan non-ASN. Pertama adalah penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian atau PPK pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Artinya, di sini Bapak Abah mengatakan bahwa harus ada penguatan komitmen kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK pemerintah daerah. Jadi PPK ini berada di pemerintah daerah. Dan menurut saya ini adalah tugas dari PPK untuk bagaimana membuka formasi di setiap daerah-daerah, begitu teman-teman. Pelamar P3K 2024 dapat melamar pada pejabat pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap 2 adalah honorer database BKN yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K tahap 2, tahap 1. Nanti berarti yang berhak untuk mengikuti seleksi tahap 1 di luar non-ASN yang tidak terdata, tapi juga tenaga non-ASN yang di tahap 1 itu menyatakan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di samping itu, tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS serta tenaga non-ASN database BKN yang belum mendaftar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi teman-teman yang di luar TMS, di sini untuk tambahannya, teman-teman yang belum mendaftar di tahap 1, jika mereka adalah tenaga non-ASN database BKN yang belum mendaftar di tahap 1 kemarin, di tahap 2 ini masih dibuka peluang untuk ikut mendaftar. Begitu teman-teman. Dan di medsos banyak saya temukan, ngapain lagi mengikuti tahap 2 jika di tahap 1 informasinya sudah habis. Jadi teman-teman, untuk saran saya tetap saja mengikuti prosedurnya, karena pemerintah juga sedang berusaha untuk
menyelesaikan perihal honorer ataupun tenaga non-ASN yang ada di negara kita ini, yang sudah honorer sampai tahunan. Abah menerangkan bahwa kolaborasi ini bisa mendorong PPK atau kepala daerah untuk mengoptimalkan kepentingan penataan tenaga non-ASN. Dalam hal ini, optimalisasi pada seleksi P3K tahap 2. Kami mendorong dan memastikan PPK Pemda untuk memberi kesempatan tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap yang kedua ini, ujar Bapak Abah. Pemerintah juga ingin memastikan PPK Pemda melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap kedua menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Jadi teman-teman, keraguan ataupun ketakutan kita yang di tahap 1 ini, karena apa? Jangan terlalu takut, di mana di sini dikatakan bahwa PPK Pemda, Bapak mendorong dan memastikan PPK Pemda untuk melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap kedua. Tahap ke-1 juga pasti akan difasilitasi teman-temannya. Kita optimis saja dengan pemerintah kita. Selain itu, memastikan PPK Pemda menyediakan anggaran untuk PPK maupun PPK penuh waktu maupun paruh waktu, kata Abah. Abah mengimbau instansi pemerintah memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada 4 jabatan pelaksana yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mendukung kolaborasi ini. Jajaran BKN regional berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, siap untuk percepatan penataan tenaga non-ASN. Ini kebijakan Menpan RB yang harus didorong penguatannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tambah Haryomo. Sementara itu, tenaga ahli Menteri Dalam Negeri Suhadjar Diantoro akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendorong Pemda memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN mengikuti seleksi P3K tahap 2. Menurut dia, penyelesaian penataan tenaga non-ASN adalah amanat undang-undang yang sudah disepakati secara kolektif. Kami mendukung optimalisasi penataan non-ASN pada seleksi P3K tahap 2 dan mendorong P3K Pemda agar ASN di instansi bisa mendaftar seleksi ini. Pungkas Suhadjar. Jadi teman-temanku, yang kemarin TMS di tahap 1 diberikan kesempatan untuk ikut mengikuti seleksi di tahap 2 ini. Kenapa teman-teman harus mengikuti seleksi di tahap 2 ini? Karena apa? Karena seperti janji pemerintah akan difasilitasi dan akan menyelesaikan perihal tenaga honorer yang ada di Indonesia di tahun 2024 yang pelaksanaannya sampai dengan tahun 2025. Jadi teman-teman, kita harus ya optimis dan juga bersabar untuk mengikuti setiap tahapan seleksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di negara kita ini. Jadi teman-teman tetap saja optimis. Teman-teman yang kemarin TMS sesuai dengan anjuran ini untuk mengikuti seleksi di tahap 2 ini, di mana untuk tahap 2 ini jabatan yang dapat melamar adalah jabatan pengelola umum, operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Jadi ada 4 jabatan yang bisa untuk dilamar. Kalau dari semua jabatan ini berarti semuanya adalah tenaga teknis. Itu teman-teman ya. Karena saya juga di tenaga teknis. Ini kesempatan untuk teman-teman yang di tahap 1 TMS atau yang di tahap 1 belum mendaftar seleksi B3K. Jadi teman-teman ini masih diberikan kesempatan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar teman-teman bisa terdata. Bagaimana dengan formasi yang sudah habis? Nah, mungkin itu akan menjadi pertanyaan dari teman-teman. Formasi yang sudah habis diambil oleh pelamar di tahap 1. Tetap saja melamar, ambil saja formasi yang terdekat dengan lokasi Anda jika tempat bekerja Anda tidak membuka formasi. Itu sih begitu saran saya teman-teman. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa untuk pendataannya mereka pihak pemerintah berjanji akan menyelesaikan perihal tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nanti di sana akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Begitu teman-teman. Dan juga Pemda harus menyediakan anggaran untuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Begitu Bapak Abah menyarankan kepada PPK dan juga Pemda. Jadi teman-temanku tetaplah berjuang dengan semangat, optimis saja.
dan kita berikhtiar berdoa di tahun 2024-2025 ini perihal tenaga honorer yang masih banyak belum diangkat, baik itu dari K2 maupun K3, ya gitu teman-teman ya. Dan juga nanti di tahap 2 akan ada juga K4 begitu. Nah, bukan K2, R2, R3 dan juga R4 untuk tahap 2 ini. Dan ini terkhusus buat teman-teman yang di tahap 1 TMS, silakan untuk melanjutkan seleksinya karena dibuka peluang untuk mengisi formulir lagi. Teman-teman boleh mengambil formasi di jabatan yang kemarin teman-teman TMS dan pastikan sebelum ikut mendaftar lagi, pastikan dokumennya sudah benar lagi karena beberapa hal yang membuat TMS di tahap 1 mungkin teman-teman sudah mengetahui apa saja yang membuat TMS, dokumen-dokumen yang kurang lengkap ataupun mungkin salah unggah kolom unggahan. Jadi dipastikan benar dan saran saya perlu ada validasi dari orang-orang terdekat agar dokumen yang diunggah bisa benar dan juga tepat, tidak ada lagi dokumen yang salah yang bisa mengakibatkan TMS. Begitu teman-teman, sekian dulu dari saya, kiranya informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang TMS di tahap 1.